Halo Studio Lovers, netizen Indonesia langsung beraksi seusai Konfederasi Sepak Bola Internasional atau FIFA menolak proses naturalisasi pemain Go Ahead Eagles Matt Dijels untuk Malaysia. Seperti diketahui, nama Matt Dijels belakangan ini ramai menjadi perbincangan di media sosial karena ia bakal dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Pemain berusia 27 tahun tersebut dikabarkan memiliki darah keturunan Malaysia sehingga ia diproses naturalisasi oleh FAM. Namun setelah diajukan ke FIFA, ternyata Matt Dijels tidak disetujui proses naturalisasinya oleh induk organisasi dunia tersebut. Nah, kok bisa ya? Begini loh reaksi netizen Indonesia. Ayo kita simak melalui video berikut ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Timnas Malaysia gagal naturalisasi pemain. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM membuat pernyataan yang mengejutkan menyusul kenyataan pahit yang belum lama ini mereka alami. Seperti diketahui nih Studio Lovers, baru-baru ini Timnas Malaysia harus menghentikan proses naturalisasi Matt Dijels karena tidak memenuhi syarat. Matt Dijels yang merupakan penggawa Go Ahead Eagles saat ini bermain di Eredivisie atau kompetisi kasta tertinggi sepak bola Belanda. Nah, belakangan ini nih, nama Matt Dijels mencuat dan menarik perhatian publik karena sang pemain disebut memiliki darah keturunan Malaysia. Nah, FAM menjelaskan bahwa Asosiasi Sepak Bola Dunia atau FIFA menolak proses naturalisasi Matt Dijels karena tidak memenuhi persyaratan. Hal itu dikarenakan Matt Dijels rupanya memiliki darah keturunan yang terbilang cukup jauh. Matt Dijels memiliki darah Malaysia melalui ibu dari kakeknya, sedangkan FIFA hanya memperbolehkan pemain yang memiliki darah keturunan maksimal dari kakek atau nenek untuk bisa dinaturalisasi. Pasca dihentikannya proses naturalisasi Matt Dijels nih Studio Lovers, Wakil Presiden FAM Dato' Muhammad Yusuf Mahadi membuat pernyataan yang cukup mengejutkan dan berlebihan. Ia mengatakan bahwa Timnas Malaysia sejatinya tidak membutuhkan naturalisasi apabila mereka memiliki 11 pemain seperti winger Johor Darul Takzim atau JDT Arif Aiman Hanapi. Menurut Muhammad Yusuf nih Studio Lovers, Arif Aiman kini telah membuktikan bahwa dirinya berada di kelasnya sendiri dan bisa dikatakan tidak kalah hebat dengan pemain-pemain dari luar negeri. Oleh karena itu, Muhammad Yusuf pun menegaskan bahwa program pembinaan sepak bola nasional perlu diperkuat untuk memastikan para pemain yang akan lahir di masa mendatang minimal bisa mencapai level yang sudah ditunjukkan oleh Arif Aiman saat ini. Nah, menurut Muhammad Yusuf nih Studio Lovers, program pembinaan harus berjalan karena ketika kita sudah berada di level tertentu, para pemain ini tahu bahwa mereka harus mencapai level tertentu. Menurut laporan media Malaysia, Arif Aiman saat ini tengah menjaga konsistensinya sebagai pemain lokal paling berprestasi, baik di Liga Super Malaysia maupun Liga Champions Asia. Pemain tersebut mencetak 3 gol dan 4 assist bagi JDT di kancah Liga Super Malaysia. Ia juga menorehkan prestasi sebagai pencetak gol terbanyak kedua di Liga Champions Asia sejauh ini dengan torehan 3 gol. Tertinggi 1 gol dari pemain Gwangju Yasir Asani yakni 4 gol. Reaksi netizen Indonesia. Nah, Studio Lovers, gagalnya Malaysia menaturalisasi pemain Belanda tersebut membuat banyak pihak ikut menyorotinya. Tidak ketinggalan juga nih netizen Indonesia yang juga merasa terkejut dengan kegagalan Malaysia. Hal ini diketahui karena Harimau Malaya sejak lama mengaku ingin mengikuti langkah PSSI yang banyak menaturalisasi pemain keturunan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Namun ternyata langkah Malaysia gagal menaturalisasi Matt Dijels. Akan tetapi nih Studio Lovers, tidak sedikit juga nih yang mengatakan bahwa Malaysia kurang teliti dalam menaturalisasi pemain karena belum pasti tetapi sudah diklaim hingga akhirnya tidak direstui oleh FIFA. Netizen Indonesia juga tidak sedikit nih yang menyarankan agar FAM untuk bisa mencontoh PSSI dalam melakukan naturalisasi.
Ada netizen yang menjelaskan nih kalau PSSI rela mengirim orang ke Belanda untuk mencari pemain keturunan Indonesia dan setelah terbukti barulah dinaturalisasi. Bahkan gaya Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun yang tidak ingin koar-koar terlebih dahulu sebelum salaman dengan pemain keturunan tersebut disebut sebagai langkah bagus. FOM disarankan agar tidak terburu-buru dan bisa lebih teliti lagi seperti PSSI nantinya, agar kejadian kegagalan match Dejel tidak terulang lagi nantinya. Market value pemain naturalisasi Indonesia. Di sisi lain nih, naturalisasi timnas Indonesia semakin menunjukkan ke arah yang positif. Bukan hanya berhasil menaturalisasi pemain, tetapi juga nilai jual pemain yang didapatkan juga bernilai fantastis Studio Lovers. Harga pasar pemain timnas Indonesia saat ini telah mencapai 290 miliar rupiah menurut Transfer Market, dengan 5 pemain termahal didominasi oleh para pemain naturalisasi. Uniknya lagi nih, timnas Indonesia akan kedatangan 2 wajah baru, yang salah satunya adalah Mads Hilgers yang punya harga pasaran setara hampir setengah total harga pemain Indonesia. Seperti kita ketahui ya, Studio Lovers, PSSI saat ini tengah menjajaki proses naturalisasi 2 pemain, yakni Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Nama pertama yang disebut bikin heboh publik sepak bola tanah air karena terdaftar memiliki market value mencapai 7 juta euro alias 119 miliar rupiah. Nah, jika rampung Studio Lovers, bergabungnya Mads Hilgers yang dengan harga 119 miliar rupiah dan Eliano Reijnders dengan harga 11 miliar rupiah ke dalam skuad timnas Indonesia, tentu akan menambah market value Indonesia sebagai tim dengan nilai pasar termahal di ASEAN, yakni mencapai 420 miliar rupiah. Nah, sepertinya kita sedikit beruntung ya Studio Lovers soal naturalisasi dibandingkan negeri jiran. Nah, apapun itu tetap semangat timnas Garuda Indonesia. Laga selanjutnya menanti nih Studio Lovers. Oke deh Studio Lovers, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!